Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Karena serangannya terlalu erat kaitannya, ia tidak peduli untuk menggunakan skill jiwa tipe tambahan. Meski begitu, Star Anise Omnitras miliknya masih mencakup area dengan diameter lebih dari 200 meter. Ini adalah tempat es di dekat Kutub Utara, wilayah terdingin di seluruh dunia. Di sini, semua kemampuan berelemen es ditingkatkan secara signifikan. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah es tertinggi. Jelas bahwa kemampuannya akan sangat diperkuat di sini. Paku-paku es raksasa sepanjang 3 meter dan setebal ember air melesat ke segala arah. Paku-paku mengerikan ini merobek beberapa tenda. Para insinyur jiwa terlempar ke langit meskipun mereka dilindungi oleh penghalang jiwa. Beberapa insinyur jiwa yang sedikit lebih lemah bahkan tertusuk paku-paku tersebut. Huo Yuhao tiba-tiba terbebas dari insinyur jiwa di sekitarnya. Tangan kiri Huo Yuhao hendak mencengkeram leher wanita itu, tetapi lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh wanita itu. Penghalang yang tak terkalahkan. Saat ini, Huo Yuhao benar-benar ingin mengutuk. Alasan mengapa ia terus menggunakan serangan spiritualnya pada musuh adalah karena ia berharap dapat membuatnya kehilangan kesadaran. Sehingga ia tidak akan bisa menggunakan penghalang tak terkalahkan atau kemampuan apapun yang serupa dengan penghalang tak terkalahkan. Penghalang tak terkalahkan bisa bertahan lebih dari 10 detik. Kalau begitu, bagaimana mungkin ia bisa bertahan? Namun, Huo Yuhao tetap harus melanjutkan perjalanannya. Meskipun penghalang tak terkalahkan telah dilepaskan, ia tidak melanjutkan menyerang wanita itu, yang akan membuang-buang kekuatan jiwanya. Matanya berkilat, dan ia beralih ke mata rohnya. Sebuah lingkaran cahaya putih dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Huo Yuhao melepaskan Mass Enfablement-nya di bawah pengaruh inti jiwanya. Pelemahan masalnya menyebar ke segala arah. Dan bercak-bercak cahaya merah besar mulai bermunculan secara tiba-tiba. Ini adalah serangan tipe api, yang paling mahir dilakukan oleh Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Huo Yuhao menyipitkan mata. Ia mengepalkan tangan kirinya, dan ledakan keras mulai terdengar. Suara ledakan bergema, dan ledakan berpusat di sekitar Huo Yuhao dan wanita itu. Ledakan menyebar dengan liar. Cahaya merah menyala langsung dilahap. Saat itu, badai salju yang dahsyat dan brutal dengan kekuatan ledakan dahsyat seakan mengamuk. Serpihan es menari-nari di langit. Dan kekuatan ledakannya begitu dahsyat sehingga bahkan seorang titled Douluo pun harus menjauh. Pada saat yang sama, mata Huo Yuhao berubah menjadi biru tua. Dan sesosok diam-diam muncul di belakangnya. Itu adalah permaisuri salju, yang telah memulihkan asal-usulnya dan mendapatkan kembali ingatannya. Permaisuri salju tidak membuka mulutnya. Ia melayang diam-diam di belakang Huo Yuhao. Ia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit dengan satu tangan, dan ke tanah dengan tangan lainnya. Ledakan dahsyat itu bahkan tidak mampu mendekati Huo Yuhao dan permaisuri salju. Serpihan es di langit langsung berubah menjadi badai salju di bawah kendali permaisuri salju. Huo Yuhao kembali ke kalajengking permaisuri giok esnya. 7 cincin jiwanya mulai bersinar terang. Tarian salju es tertinggi, dengan dukungan permaisuri salju. Versi terkuat dari tarian salju es tertinggi dilepaskan. Pada saat yang sama, rumput es misterius adas bintang muncul dari bahu Huo Yuhao. Lingkaran cahaya biru dengan cepat menyebar. Ini adalah efek penguatan dari es tertingginya. Tarian es tertinggi yang mengerikan langsung mengamuk,
dan segala sesuatu di dalam wilayah seluas beberapa ribu meter terperangkap di dalamnya. Hampir seluruh pangkalan militer terperangkap di wilayah ini. Meskipun para insinyur jiwa kuat, mereka hanya bisa mempertahankan formasi jiwa pertahanan mereka yang terhubung. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam domain indera semua orang, alat jiwa yang terkunci pada Huo Yuhao, dan semua alat jiwa pengintai kehilangan efeknya dalam tarian es tertinggi. Pada saat ini, wanita itu tampak tersadar kembali. Ia tiba-tiba berbalik dan menatap Huo Yuhao, yang masih meniru penampilan wanita tua itu. Ketika melihat 7 cincin jiwa Huo Yuhao, ia benar-benar terkejut. Apa warna cincin jiwa ini? Dari 7 cincin jiwanya, 4 bahkan tidak termasuk dalam skema warna normal, dan 3 lainnya adalah cincin jiwa 100.000 tahun. Apakah dia benar-benar seorang master jiwa? Ia tertegun saat menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao hendak mengerahkan seluruh kekuatannya ke arahnya di balik selubung tarian salju es tertinggi. Tetapi ia juga tertegun setelah melihatnya. Ia benar-benar takjub. Juzi, ada sesuatu yang tercekat di tenggorokan Huo Yuhao. Suaranya sedikit berubah saat itu. Ia tak menyangka bahwa marshal licik ini ternyata adalah Juzi, yang sudah lama tak ia temui. Dalam balutan seragam militernya, Juzi tampak sangat anggun. Kulitnya yang sebening kristal masih sehalus dan sejernih sebelumnya. Mata besarnya yang indah menatap Huo Yuhao dengan tak percaya. Keduanya hanya saling menatap begitu saja. Ekspresi mereka hampir sama. Mereka berdua sama-sama tak percaya. Siapa kamu? Juzi tercengang ketika mendengar orang itu memanggil namanya. Sebuah proyeksi cahaya melintas, dan Huo Yuhao melepas tiruannya. Ia menatap Juzi dan tertawa getir. Juzi tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya. Huo Yuhao tidak menyangka musuhnya adalah dirinya. Dan dia juga tidak menyangka bahwa orang yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Legiun Insinyur Jiwa Phoenix dan membuatnya sakit kepala hari ini ternyata adalah Huo Yuhao. Kenapa kau? Bagaimana mungkin kau? Suara Juzi dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Huo Yuhao tertawa getir dan menjawab, "Ini aku." Pada saat ini, suara dingin permaisuri salju terdengar. Cepat, bertindak. Wilayah ini tidak mampu menahan tekanan lebih lama lagi. Mereka akan segera menuju ke sini. Tubuh Huo Yuhao bergetar, dan ada ekspresi rumit di wajahnya saat dia menatap Juzi. Penghalang tak terkalahkannya mulai redup. Juzi juga menatap Huo Yuhao dengan ekspresi rumit. Ia menghela napas, sialan. Ia tidak mengaktifkan penghalang tak terkalahkan keduanya. Ia berbalik dan memeluk Huo Yuhao. Huo Yuhao tanpa sadar meraih pinggangnya. Saat itu, ia merasa sangat emosional. Ia memang punya perasaan terhadap Juzi. Saat itu, hubungannya dengan Wang Donger belum terjalin. Di matanya, Wang Donger tetaplah Wang Dong, seorang pria. Juzi mungkin wanita pertama yang ia sukai. Hanya saja, identitas, latar belakang, dan serangkaian perubahan yang terjadi, seperti penampilan Wang Donger, membuat mereka perlahan menjauh. Beberapa pertemuan mereka berikutnya juga sangat terburu-buru. Huo Yuhao masih ingat dengan jelas bahwa Juzi mengambil risiko mengiriminya surat saat turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental di kota Radiant. Pada saat ini, meski Juzi yang ada dalam pelukannya, dia merasakan jantungnya berdebar. Juzi, kamu. Juzi menekan emosinya dan berkata, "Akulah panglima pasukan ini. Jika kau menyandera aku, mereka tak akan berani berbuat apa-apa padamu." Huo Yuhao tentu tahu bahwa ini bukan saatnya bagi mereka untuk mengenang masa lalu. Sambil meletakkan satu tangan di pinggangnya,
Ia dengan lembut menekan tangan lainnya di lehernya. Ia menatap langit dan berteriak, "Berhenti! Marsekalmu ada di tanganku." Melihat keinginan Huo Yuhao terkabul, permaisuri salju memelototinya dengan tatapan aneh. Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan kembali memasuki tubuh Huo Yuhao. Dan tarian salju es tertinggi perlahan menghilang. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix segera menghentikan tembakan saat Huo Yuhao berteriak. Setelah tarian salju es tertinggi menghilang, sosok-sosok merah perlahan muncul. Huo Yuhao tampak sangat dingin dan acuh tak acuh saat berdiri di sana. Saat ini, ia belum kembali ke penampilan aslinya. Ia terus menirukan penampilan wanita tua itu dengan menggunakan teknik imitasinya. Ia berdiri di belakang Juzi, dengan satu tangan di pinggangnya, sementara tangan lainnya mencengkeram lehernya. Aura pembunuh menyebar. Dengan kekuatan spiritualnya, mudah baginya untuk meniru aura pembunuh yang kuat. Setelah tarian salju es tertinggi menghilang, Huo Yuhao akhirnya melihat bahwa langit telah sepenuhnya tertutupi oleh penghalang merah. Setiap anggota Legiun Insinyur Jiwa Phoenix memiliki alat jiwa berbentuk berlian di dada mereka yang bersinar terang dengan cahaya merah. Jelas, itu adalah alat jiwa pertahanan mereka yang terhubung. Itu adalah pertahanan terhubung yang dilepaskan oleh beberapa ratus insinyur jiwa tingkat lanjut. Dia tidak mungkin menembus pertahanan seperti itu. Strateginya sebelumnya benar, yaitu menyandera sang marsal. Itulah satu-satunya jalan keluar. Hanya saja Juzi adalah pemimpinnya. Namun, apapun yang terjadi, aksi ini harus tetap berlanjut. Juzi juga tampak sangat bersedia untuk ikut bermain. Semua orang memperhatikan Huo Yuhao dengan saksama. Sesosok merah menyala dengan cepat maju ke depan dan menatapnya dengan dingin. Bukankah dia insinyur jiwa kelas 9 yang ditiru Huo Yuhao? Keduanya saling menatap. Pemandangan itu sangat aneh. Huo Yuhao dikepung sepenuhnya oleh Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Berbagai jenis meriam tingkat tinggi diarahkan padanya. Ia mulai mati rasa dan gatal karena banyaknya alat jiwa yang menguncinya. Begitu perintah diberikan, Huo Yuhao akan langsung hancur berkeping-keping ketika begitu banyak alat jiwa yang kuat menembakinya. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak cemas, bahkan tampak sangat tenang. "Lepaskan komandan legiun kita," kata wanita tua di seberang dengan dingin. Wanita tua ini adalah komandan legiun pertama dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Sejak Juzi tiba, ia diturunkan jabatannya menjadi wakil komandan legiun. Kemampuannya bahkan lebih hebat daripada Wang Yiheng, dan ia adalah salah satu insinyur jiwa kelas 9 tertua di Kekaisaran Matahari Bulan. Dia adalah seorang titled Douluo tingkat 94, yang dikenal sebagai Douluo Phoenix Api. Sayang sekali jiwa bela dirinya bukanlah Phoenix Api, melainkan pedang Phoenix Api. Phoenix Api, Douluo, dulunya merupakan nama yang sangat tersohor di Kekaisaran Matahari dan Bulan. Ia sama tersohornya dengan Douluo Langit Bintang, Ye Yulin. Ketika Juzi pertama kali memimpin Legiun Insinyur Jiwa Phoenix, Douluo Phoenix Api ini tidak terlalu yakin. Bagaimana mungkin ia tunduk pada wanita muda seperti Juzi? Namun, Juzi adalah permaisuri. Dan Su Tianran bahkan memohon agar ia tetap berada di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api. Ia akan diperlakukan sama, dan bahkan diberi tunjangan yang lebih besar. Terlepas dari gelarnya, ia akan tetap memimpin Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api. Ia bahkan diberitahu bahwa Juzi hanyalah komandan nama, jadi ia tetap bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, Juzi memimpin legiun menuju kemenangan yang tak terhitung jumlahnya dalam perang.
Ia memimpin seluruh pasukan dan berhasil menaklukkan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Phoenix Api, Dou Luo, perlahan-lahan berhasil diyakinkan olehnya. Ia kini berkomitmen penuh untuk membantu Juzi mengelola Legiun Insinyur Jiwa ini. Selain mengagumi Juzi, ia bahkan mulai menyukainya. Juzi juga biasa memanggilnya nenek. Bagi Fire Phoenix Dou Luo yang belum menikah, ia ingin memiliki cucu perempuan seperti itu. Ia mewariskan semua yang ia ketahui tentang alat jiwa kepadanya. Sehingga ia memiliki hubungan yang sangat rumit dengan Juzi. Ia adalah bawahan, kerabat, dan gurunya. Melihat Juzi telah ditangkap, ia sangat cemas, meskipun ia tampak sangat tenang. Ia sama sekali tidak mencurigai Juzi. Lagi pula, mereka terus berpikir bahwa target mereka adalah seorang titled Dou Luo sebelum mereka menyerang. Terlebih lagi, mereka yakin bahwa target itu kemungkinan besar adalah seorang transenden Dou Luo. Kalau tidak, mereka tidak akan memasang jebakan sebesar itu. Meskipun Juzi memiliki penghalang tak terkalahkan di tubuhnya, penghalang itu tetap ada batasnya. Melawan seorang transenden Dou Luo sejati, penghalang itu mustahil untuk sepenuhnya menahan serangan serius. Menjauhlah, kalau tidak, dia akan binasa bersamaku. Suara Huo Yuhao terdengar sangat tegas. Ia sengaja mengubah suaranya menjadi serak dan tua. Sulit untuk mengetahui usia atau bahkan jenis kelaminnya dari suaranya. Lepaskan dia, teriak Phoenix Api Dou Luo dengan geram sebelum melangkah maju. Seberkas cahaya merah menyala yang kuat muncul perlahan di belakangnya. Bahkan di Kekaisaran Matahari dan Bulan. Seseorang yang bisa menjadi insinyur jiwa yang kuat juga secara alami memiliki jiwa bela diri yang cukup kuat. Fire Phoenix Dou Luo adalah contoh yang bagus. Huo Yuhao tertawa dingin. Kalau kau ingin dia mati, bertindaklah. Kalau tidak, menjauhlah. Sambil berbicara, ia menekan tangannya lebih kuat ke leher Juzi. Sepertinya ia mencengkeram leher Juzi erat-erat. Juzi menurutinya dan mengerang kesakitan, memperlihatkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Hentikan! Fire Phoenix Dou Luo sangat cemas, hampir tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Matanya berkilat. Dia telah bersusah payah memasang jebakan seperti itu untuk menangkap Huo Yuhao, tetapi akhirnya menyebabkan komandan legionnya disandera. Orang ini terlalu kuat. Dia tidak hanya bisa menyembunyikan diri dan meniru penampilan orang lain, tetapi dia juga memiliki kemampuan tipe S yang hebat. Jangan bilang dia punya jiwa bela diri kembar. Atau apakah dia membawa alat jiwa yang kuat? Fire Phoenix Dou Luo tidak bisa mengatakannya sekarang, tetapi dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia ingin menangkapnya lagi, itu akan sangat sulit. Namun, jika dia tidak membiarkannya pergi, Juzi akan berada dalam bahaya. Juzi bukan hanya panglima 3 pasukan, dia juga permaisuri. Jika keselamatannya terancam, tidak ada yang mungkin bisa menangani tanggung jawab itu. Huo Yuhao tak peduli dengan apa yang dipikirkan Fire Phoenix Dou Luo. Ia mencekik Juzi sambil perlahan bergerak maju. Ia memang tidak terlalu cepat, tetapi kekuatan spiritualnya mulai menyebar dengan cepat. Ketika ia hanya memiliki 2 cincin, ia mampu menakuti sekelompok makhluk jiwa dengan meniru aura permaisuri es. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya dalam meniru tak tertandingi. Ia tampak telah menyatu dengan lingkungannya saat melepaskan aura makhluk jiwa yang mengerikan. Aura yang menekan dari makhluk jiwa berusia 100.000 tahun itu langsung membuat semua insinyur jiwa bercincin 7 memucat. Beberapa dari mereka hampir menembakkan alat jiwa di tangan mereka. Huo Yuhao melangkah selangkah demi selangkah menuju Fire Phoenix Dou Luo.
Juzi sepenuhnya berada dalam pelukannya. Tak seorang pun akan meragukan bahwa seorang titled Douluo memiliki segudang cara untuk membunuh seseorang. Fire Phoenix Douluo menggertakkan giginya dan meraung, "Minggir. Biarkan dia pergi." Sebuah jalan perlahan terbuka. Phoenix Api Douluo bertanya, "Apa yang akan membuatmu melepaskan komandan legiun kita?" Meskipun semua orang dari legiun telah memberi jalan, penghalang pertahanan mereka yang terhubung belum bergerak. Fire Phoenix Douluo sangat berpengalaman. Ia menginstruksikan semua orang untuk memberi jalan guna mengurangi niat membunuh Huo Yuhao, sehingga ia bisa bernegosiasi dengannya nanti. Huo Yuhao berkata dengan tenang, "Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Setelah aku pergi, aku pasti akan melepaskannya." Phoenix Api Douluo bergeming. "Bersumpahlah demi jiwa bela dirimu sebelum aku mempercayaimu. Kalau tidak, aku lebih baik mati bersama jika kau melukai komandan legiun kita setelah pergi." Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, "Baiklah. Aku bersumpah demi jiwa bela diriku bahwa aku akan melepaskan sandera ini setelah aku pergi. Kalau tidak, jiwa bela diriku akan hancur dan takkan pernah pulih." Apakah ini baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti Juzi? Phoenix Api Douluo telah menyarankan agar dia bersumpah, jadi dia menurutinya. Melihatnya langsung setuju. Fire Phoenix Douluo mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya memberi isyarat dan menginstruksikan bawahannya untuk melepaskan pertahanan terkait mereka. Huo Yuhao perlahan pergi bersama Juzi. Ia masih sangat waspada saat ini. Ada begitu banyak insinyur jiwa di sini. Mungkin musuh memiliki semacam alat jiwa khusus. Dia melepaskan domain interferensi spiritualnya, dan sosoknya serta Juzi pun menghilang. Semua alat jiwa kehilangan kendali padanya. Kulit Juzi sehalus biasanya. Meskipun ia hanya menyentuh lehernya, ia masih bisa merasakan betapa lembut dan halusnya kulit itu. Juzi tidak bersuara apapun selain erangan sebelumnya. Bagi mereka dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api, dia benar-benar terkekang dan tidak bisa berbicara sama sekali. Akhirnya, Huo Yuhao berhasil melepaskan diri dari kepungan. Ia berbalik dan menghadapi Phoenix Api Douluo yang mengikutinya. Ia perlahan mundur. Di bawah pengaruh imitasinya, ia perlahan melebur ke dalam kegelapan. "Kau juga sangat kuat. Kuharap kau menepati janjimu. Kalau tidak, sumpahmu akan berubah menjadi kutukan," umpat Phoenix Api Douluo dengan dingin. Bagi seorang Douluo bergelar seperti dirinya, ia sepenuhnya percaya pada takdir. Sumpah tidak bisa dibuat dengan mudah, terutama yang berkaitan dengan jiwa bela diri seseorang. Sumpah biasanya merupakan bentuk transaksi paling serius dan resmi antara banyak Douluo bergelar saat mereka bernegosiasi satu sama lain. Dengan sumpah Huo Yuhao, ia yakin Huo Yuhao tidak akan berani mengingkarinya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Huo Yuhao bukanlah seorang titled Douluo. Huo Yuhao menghela napas lega setelah melebur ke dalam kegelapan. Meskipun mereka terjebak di es dan salju, bagian belakang kemejanya basah kuyup oleh keringat. Itu terlalu berbahaya. Jika Komandan Legiun Fire Phoenix Soul Engineer Legion bukan Juzi, dia tidak yakin apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Juzi siap melepaskan penghalang tak terkalahkannya yang kedua. Dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Dia harus menghentikannya melepaskan penghalang tak terkalahkannya, atau menghancurkan penghalang tak terkalahkan dan menjadikannya sandera sebelum tarian salju es tertinggi miliknya lenyap. Mengenai apakah ia akan berhasil, Huo Yuhao sama sekali tidak yakin.
Situasi hari ini tidak kalah berbahaya dibandingkan saat ia dikepung oleh 2 ahli jiwa jahat dan legiun insinyur jiwa tiran jahat di kota Sunrise. Wang Qiwer lah yang menyelamatkannya saat itu. Kali ini, Juzi. Untungnya, nyawa Juzi tidak dalam bahaya. Tanpa sadar, ia melepaskan leher Juzi. Ia hanya memegang pinggangnya sambil melarikan diri. Juzi sama sekali tidak bersuara. Ia membiarkan Huo Yuhao membawanya kemanapun ia mau. Saat ini, bagaimana mungkin ia tidak emosional? Setelah terbang puluhan kilometer jauhnya dan menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai sekelilingnya guna memastikan tidak ada yang mengikuti, Huo Yuhao baru mendarat. Ia menemukan tempat untuk berhenti. Maafkan aku, Juzi. Huo Yuhao melepaskan pelukannya di pinggang Juzi dan mendesah pelan. Juzi tiba-tiba berbalik dan memeluknya. Ia sepenuhnya berada dalam genggamannya. Huo Yuhao linglung. Angin di sekitarnya sangat dingin. Ia telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya dan Juzi. Ia tidak takut dingin. Tetapi Juzi takut. Saat ini, ia sudah lupa bahwa Juzi adalah seorang petapa jiwa.